Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to my channel Sri Kartika Tiffany. Di video pertama saya kali ini akan membahas tentang pendidikan di era abad 21. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, terlebih dahulu nih kita bahas tentang transformasi pendidikan di era abad 21. Nah, pada abad 21 ini kita banyak sekali merasakan transformasi dari berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih apa itu transformasi. Jadi, transformasi menurut Nurgiantoro adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya nih, pengertian dari abad 21. Apa itu abad 21? Dari kapan sampai kapan abad 21 itu? Jadi, abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, yang artinya kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental atau mendasar, yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Kemudian, dari kapan sampai kapan abad 21 itu? Abad 21 dimulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2100. Nah, setelah kita mengetahui pengertian-pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa transformasi pendidikan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan. Mari kita bahas tentang pendidikan di era abad 21. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, abad 21 ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu cepat, serta perkembangan teknologi seperti pekerjaan yang dikerjakan berulang-ulang dan secara rutin sudah mulai digantikan dengan mesin, baik itu mesin produksi maupun mesin komputer. Memasuki abad 21, kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pada abad 21 ini, pendidik dan peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan belajar mengajar. Begitu banyak tantangan dan juga peluang yang harus dihadapi para pendidik maupun peserta didik supaya dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi ini. Pendidikan abad 21 ini memiliki tujuan, yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa seperti masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bahagia dengan kedudukan terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global. Melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan abad 21 sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Nah, seperti ketika dulu peserta didik hanya menunggu diberitahu oleh guru saja. Nah, jarang ada yang mencari sendiri karena keterbatasan akses yang ada, seperti belum adanya jaringan internet, jauhnya tempat untuk mendapatkan informasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Nah, jika dulu nih peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran dari guru atau buku pelajaran, nah ketika sekarang peserta didik dengan sangat mudah mendapatkan sumber materi untuk belajar seperti buku elektronik, jurnal, artikel, PowerPoint, bahkan video pembelajaran di dalam internet. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah.
Nah, peserta didik ini diharapkan untuk tetap mengutamakan ilmu pengetahuan atas dasar dari yang mereka kerjakan. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, ketika pembelajaran berbasis konten, peserta didik ini seperti dikejar oleh materi yang begitu banyak, sehingga pemahaman yang mereka dapatkan mungkin sedikit. Nah, maka dari itu, menuju pembelajaran berbasis kompetensi, di mana peserta didik akan diberikan waktu untuk memahami terlebih dahulu dan tidak tergesa-gesa. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Nah, seperti dari pembelajaran yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Nah, jika dahulu nih pembelajaran bersifat ceramah, tetapi kini peserta didik itu harus melihat faktanya berupa gambar, video, diagram, teks yang dapat peserta didik lihat, raba, rasa, dengan panca inderanya. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skills dan keterampilan mental atau soft skills. Nah, laporan hasil belajar itu tidak hanya angka dari pengetahuan saja, tetapi juga hasil dari perkembangan sikap dan keterampilannya. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan atau ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan atau ing madio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tuturi handayani. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, pembelajaran itu tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas saja. Nah, yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, yang terakhir nih, yang ke-14, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Terkait dari prinsip pembelajaran, disertai juga nih dengan karakteristik-karakteristik generasi digital. Yang pertama, independen, yaitu generasi ini hidup dan tumbuh dalam kebebasan digital. Kebebasan untuk mengekspresikan diri dengan mudah tanpa adanya batasan waktu maupun jarak. Dan ini memiliki beberapa keterlibatan pada kehidupan nyata, di mana mereka meminta kebebasan yang didapatkan dari kehidupan digital mereka. Yang kedua, menyenangkan, yaitu kecenderungan menjalani hidup mereka dengan cara menyenangkan, serta memiliki persepsi bahwa tidak adanya kesulitan, melainkan yang ada adalah tantangan. Yang ketiga, ekspresif. Nah, generasi seperti ini suka mengekspresikan diri dan hampir semua preferensi atau prioritas mereka ditunjukkan melalui media sosial mereka. Nah, yang keempat, instan. Karakter-karakter generasi digital yang juga membutuhkan kecepatan dalam segala hal yang membuat mereka menjadi kurang sabar. Yang kelima, eksploratif. Nah, mereka ini suka mengeksplorasi pengalaman mereka, melakukan pembelajaran dengan dukungan teknologi yang tersedia, dan mereka menghindari diajarkan dalam hal teknologi. Yang keenam, sharing. Generasi ini adalah produsen pasokan informasi terbesar di dunia digital, terutama internet. Yang ketujuh, interaktif, yaitu jenis komunikasi yang mereka pilih adalah yang responsif, feedback atau umpan balik yang cepat, serta lebih memilih panggilan video, konferensi video, obrolan teman, dan pertemuan online. Yang kedelapan, kolaborasi, yaitu produk teknologi dapat dengan mudah digunakan, diduplikasi, atau diproduksi oleh individu yang berbeda.
Dengan demikian, pembelajaran abad 21 memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi karakteristik generasi digital. Nah, tantangan pendidikan abad 21 yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving skills. Nah, mampu berpikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama atau communication and collaboration skills. Nah, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak. Yang ketiga, kemampuan mencipta dan memperbaharui, ya, creativity and innovation skills. Nah, mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif. Yang keempat, literasi teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology Literacy. Nah, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, kemampuan belajar kontekstual atau contextual learning skills. Nah, mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi. Yang keenam, kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi secara interaksi dengan beragam pihak. Baiklah teman-teman, semoga pembahasan tadi dapat dimengerti dan dipahami. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.